teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang menemukan pokok pikiran, teks tulis dan lisan dari tema 1, subtema 1, ide pokok. Apakah teman-teman masih terasa asing mendengar kata pokok pikiran? Apa itu pokok pikiran? Tentu sebelumnya kalian sudah belajar tentang gagasan pokok. Pokok pikiran sama saja dengan gagasan pokok. Gagasan pokok atau pokok pikiran dikenal juga dengan ide pokok. Dan untuk pembahasan hari ini, kita akan lebih sering menggunakan kata ide pokok. Namun, ketiganya sama ya teman-teman, yaitu mempunyai arti yang sama. Jangan bingung ya teman-teman. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Mari kita bahas kata per kata. Gagasan yaitu ide, pikiran, sedangkan dasar yaitu awal pertama atau awal pertama. Artinya, ide pokok itu gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama ketika kita akan membuat paragraf. Dalam membuat sebuah paragraf, langkah-langkahnya berarti kalian harus menentukan ide pokok terlebih dahulu. Kemudian, ide pokok itu akan menjadi kalimat utama. Selanjutnya, kita akan kembangkan kalimat itu dan jadilah paragraf. Berikut contoh dari ide pokok. Yang pertama, kita menentukan ide pokok, yaitu kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, kita sajikan dalam sebuah kalimat utama, yaitu organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Selanjutnya, kita akan kembangkan kalimat itu dengan beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas, yaitu alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Nah, kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Sudah jadi paragraf kan teman-teman? Mari kita baca ulang ya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat gerak tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, kalimat utama itu tidak harus di awal. Kalimat utama itu bisa di akhir atau di awal dan dipertegas di akhir kalimat. Sebuah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf disebut deduktif. Sedangkan sebuah paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir disebut paragraf induktif. Dan sebuah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan dipertegas di akhir kalimat disebut paragraf campuran. Jadi, ada 3 ya jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Sudah paham ya teman-teman? Bagaimana kalau sekarang kita balik? Sudah ada paragrafnya, lalu kita menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Caranya adalah, ada sebuah paragraf, kemudian kita baca dengan seksama, lalu coba kita temukan letak kalimat utama. Selanjutnya, kita baru akan menemukan ide pokok. Mari kita mencoba untuk menemukan ide pokok. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, dari kalimat tersebut, yang merupakan kalimat utama, yaitu ada di akhir kalimat ya. Yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian setelah kita menemukan kalimat utama, kita harus mencari ide pokok. Ide pokok dicari dari kalimat utama tersebut. Jadi dari kalimat utama tersebut, ide pokoknya adalah
tulang disebut alat gerak pasif. Itulah cara kita menemukan ide pokok. Ide pokok dapat kita temukan di teks tulis dan lisan. Teks tulis dapat kita temukan di bacaan atau buku cerita. Sedangkan teks lisan dapat kita temukan ketika di wawancara. Teman-teman, senang dengan pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang menyenangkan berikutnya. Nah, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Berdoa sesudah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Baiklah, cukup sekian materi hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.